gedung ini terbakar atau dibakar. Kalau terbakar karena apa? Konsleting, kompor, puntung rokok. Kalau dibakar oleh siapa dan tujuannya untuk apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman sekalian, terutama para pecinta ILC, Indonesia Royals Club. Hari ini saya akan coba bahas soal judul atau tema diskusi ILC malam ini, 25 Agustus 2020. Kalau saya lihat di Instagramnya ILC dan Twitternya, judulnya itu kalau nggak salah, waduh, kok Kejaksaan Agung terbakar. Nah, jadi ILC malam ini akan berdiskusi atau membahas tentang gedung Kejaksaan Agung yang terbakar. Jadi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu bahwa gedung Kejaksaan Agung ini adalah salah satu gedung yang terdaftar sebagai salah satu cagar budaya. Dan usianya itu sudah 52 tahun dan gedung ini harusnya itu mendapat sebuah perlakuan khusus karena ini cagar budaya. Jadi dari segi keselamatan itu harusnya di-maintenance dengan baik oleh pihak pengelola gedung maupun oleh pengguna agar untuk menghindari kejadian seperti ini, kebakaran. Nah, tentu ini menimbulkan banyak pertanyaan. Termasuk saya juga kurang setuju dengan judul ILC atau tema ILC malam ini. Seharusnya bukan itu. Kalau menurut saya akan lebih tajam jika judulnya adalah Gedung Kejaksaan Agung terbakar atau dibakar. Nah, itu menurut saya akan lebih baik judulnya. Nah, terbakar atau dibakar itu pertanyaannya sebenarnya. Kalau terbakar itu berarti ini adalah sebuah insiden yang ya boleh dikatakan biasa lah. Mungkin karena satu hal yang tidak disengaja seperti konsleting listrik atau kelalaian kompor atau puntung rokok. Biasanya seperti itu dalam kasus kebakaran. Nah, kalau dibakar, nah ini berarti ada sebuah konspirasi, sabotase. Nah, ini adalah sebuah wacana atau dugaan-dugaan yang berkembang di masyarakat, spekulasi yang beredar di masyarakat bahwa gedung ini bukan terbakar, tapi gedung ini dibakar secara sengaja. Untuk apa? Nah, ini karena beberapa pihak, terutama para penggiat anti korupsi, menduga atau mencurigai bahwa kebakaran gedung Kejaksaan Agung ini itu bermaksud untuk menghilangkan barang bukti. Karena banyak sekali kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung, kasus-kasus besar, Jiwasraya, dan terutama yang terakhir adalah Joko Chandra. Jadi inilah kasus besar, sehingga
ditakutkan dengan adanya kebakaran ini, barang-barang bukti itu menjadi hilang. Nah, itulah yang ditakutkan oleh para penggiat anti korupsi, terutama Boyamin Saiman dari kami, seorang sipil, tapi saya salut sekali dengan Pak Boyamin Saiman. Dia seperti detektif, karena dia banyak sekali mengetahui hal-hal dan kasus-kasus besar. Bahkan sebelum orang mengetahui, dia udah tahu duluan. Itulah hebatnya Boyamin Saiman. Kembali ke kasus atau kejadian terbakarnya Kejagung. Kalau harapan saya, saya berharap agar masyarakat juga, termasuk penggiat anti korupsi seperti ICW dan teman-temannya Pak Boyamin juga, untuk tidak berspekulasi. Karena spekulasi liar itu bisa mempunyai imbas yang kurang baik kalau menurut saya. Jadi kita percayakan penyelidikan kasus terbakarnya gedung Kejagung ini, serahkan ke polisi. Dan saya berharap pihak kepolisian secara cepat dan transparan mengungkap kasus ini, sehingga ditemukanlah jawaban bahwa gedung ini terbakar atau dibakar. Kalau terbakar karena apa? Konsleting, kompor, puntung rokok. Kalau dibakar, oleh siapa dan tujuannya untuk apa? Itu yang harus diungkap oleh bapak-bapak dari kepolisian. Tapi selain daripada itu, saya juga ingin mewanti-wanti bahwa kejadian seperti ini harusnya tidak terulang lagi. Gedung-gedung yang penting, apalagi cagar budaya, harusnya punya sistem pengamanan yang lebih ketat agar tidak terjadi seperti ini. Dan ditakutkan nanti gedung KPK, juga mungkin gedung kepolisian akan mengalami hal yang sama. Jadi mulai dari sekarang, gedung-gedung penting itu harusnya punya sistem pengamanan yang lebih baik, agar tidak terbakar seperti gedung Kejaksaan Agung ini. Dan saya kira kasus terbakarnya gedung Kejaksaan Agung ini juga akan dibahas di Mata Najwa tanggal 26 Agustus 2020, atau mungkin Drosi di Kompas TV, atau mungkin Ungkap Fakta. Karena ini adalah sebuah kasus yang banyak dan menjadi konsen banyak pihak, terutama para penggiat anti korupsi. Mungkin itu saja. Sekali lagi buat bapak kepolisian, ungkap ini secara tuntas, transparan, cepat. Ini gedung terbakar atau dibakar. Itu saja. Terima kasih buat teman-teman sekalian sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, karena sebagian rezeki dari channel ini akan saya sumbangkan ke anak yatim piatu. Jadi dengan teman-teman subscribe, itu berarti teman-teman sudah menyumbang ke anak-anak yatim piatu. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.